Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul kiram, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore ini kita bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan rahmatnya. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Ibu-ibu sekalian, antusias seorang muslim kepada ilmu harus mendapat perhatian yang serius. Ya, saya ulangi. Perhatian seorang muslim terhadap ilmu itu harus serius. Artinya apa? Artinya seorang muslim terhadap ilmu syar'i ini harus bersungguh-sungguh. Karena bekal terbaik untuk mengarungi kehidupan ini, yang akan mengantarkan kita semuanya kepada puncak kehidupan, yaitu ketenangan jiwa serta kebahagiaan. Itu betul-betul bisa diraih, bisa didapat, bisa diperoleh dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang di dalam mengarungi kehidupan ini untuk bisa meraih yang namanya sakinah, ketenangan, orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Itu tidak lain adalah dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Ini bekal utama dalam kehidupan saat ini. Begitu juga untuk bisa meraih keselamatan akhirat.
kehidupan setelah kematian nanti juga tergantung daripada ilmu. Di ilmu itu penentu, menentukan nasib hidup seseorang. Apakah kehidupannya nanti bisa meraih ketenangan atau tidak? Ketenangan hidup tergantung suasana kolbu, tergantung suasana hati. Lah hati itu tenang dan tidaknya tergantung daripada ilmu. Ketika hati itu dibekali dengan ilmu, maka orang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Jadi ketentraman hidup itu ilmu. Ilmu nanti akan mempengaruhi hati seseorang. Bukan antara kenikmatan dengan musibah, bukan antara kenikmatan dan musibah. Kenikmatan dan musibah itu bukan penentu ketenangan dan kebahagiaan, bukan penentunya. Saya ulangi lagi. Kenikmatan dan musibah itu bukan penentu kebahagiaan dan penderitaan, bukan penentu. Saya kasih contoh ini. Satu saat pas kajian Ahad pagi, selesai kajian, ada ibu, ada mbah-mbah, kakek nenek itu ya, datang nemui saya untuk sharing. Nah, setelah ketemu terus cerita, saya baru saja dapat musibah, Ustaz. Musibah apa, Mbak? Musibah kehilangan uang 207 juta. Titik napa kada? Dikandani tok wis buyang-buyang. Durung dikai duwite. 207. Ceritanya itu kena gendam. Jadi ketemu orang di jalan ngaku kesasar gitu. Dia pengurus lembaga yang ada di Brunei, perwakilan Brunei. Katanya mau ke panti asuhan di daerah PP Legi, daerah Aloha sana Gedang. Ketemu Sidoarjo sana, dibilangin sama Mbak, kebablasan jenengan. Terus ngobrol. Lah di tengah ngobrolan ini ada ibu-ibu datang, "Enten apa? Ini lho Mbak, kasihan mau ke panti asuhan kok kesasar." Nah, di situ akhirnya ngobrol. Intinya di situ ternyata ibu-ibu yang datang tadi, oh kasihan ini perlu diantar gitu. Tapi timnya gitu. Timnya itu modus kayak gitu. Nah, singkat ceritanya 207 juta transfer. Akhirnya apa? Akhirnya si Mbak ini diajak, bisa nggak nganterin ke untuk memastikan bukti transfer sudah masuk biar nanti diperlihatkan, begitu loh. Lalu yakin loh, gitu. Jadi betul-betul sampai jadi ke nomor lembaga ini tadi katanya. Akhirnya dipastikan ke sana. Di tengah jalan orang ini bilang, ini kalau kita ke sana ndak bawa apa-apa, karena di mana tempatnya buah-buah yang segar ya di sini biar untuk anak-anak panti. Lo ya toh dalam. Akhirnya ditunjukkan di Hero yang ada di Ayani itu, yang dulu ada Hero ya. Akhirnya belok situ, Bambang masuk milih buah, seluruh hilang bisa. Lemes teng beriku. Berarti duit 207 tadi lenyap. Itu modus. Nah, yang jadi persoalan
Saya ini nggak wajar Ustadz, saya tuh kepingin tak laporkan, kan ada CCTV-nya di video di apa namanya di bank kan ada, nanti biar ketangkep ya dimasukkan tak tontonin yang tekon jopo malinge cek rada puas ketemu mata niku angsal napa mboten. Ya konsultasinya begitu, boleh mbak, cuma jenengan laporkan, jenengan nanti keloyongan, dan duit 207 juta belum tentu balik, dan jenengan sudah dipastikan keluar uang, gimana? Otomatis sudah, dan nanti runcang-runcung jenengan dimintai keterangan, dimintai persaksian dan macam-macam. Nah, atau jenengan bebaskan, kalau jenengan bebaskan, jenengan ikhlaskan, sudah itu tidak hilang, utuh ada di samping Allah Ta'ala. Oh gitu Ustaz? Iya, Allah yang bicara, Rasul yang matur. Orang kalau kena musibah, kemudian dia ikhlaskan musibah itu, maka itu tidak hilang, tersimpan utuh di sisi Allah Ta'ala. Terus tak tanya, kalau menurut putra jenengan gimana? Nggih, putra saya juga bilang wis biar nembak, wis duduk rezeki sampean, wis mudah-mudahan bisa jadi sangu panjenengan. Putra saya juga begitu, kan pulau kurang mantep. Akhirnya saya bacakan beberapa hadis, mau mantep ibu, masya Allah. Yang tadi nangis geliyeng, sekarang udah nggak geliyeng. Begitu mau pulang, baru berdiri, mbah, duitnya sampai hilang kok. Boten ngersani Allah. Paras. Boten sinten galangan duit. Katanya roh Nabi tadi ada sisi Allah. Nggih, leres. Ya sudah, kita tunggu nanti ketika ketemu sama Allah. Selesai. Jarak 4 hari datang ke rumah. Saya mikir, kalau beton duit datang ke rumah sama suaminya. Begitu masuk rumah, eling duit itu, boten pun lali pun itu menjadi simpanan buat saya, itu tabungan saya di sisi Allah. Pun boten, Ustaz gak usah khawatir, saya aman. Guyun itu cair pun guyunnya. 207 juta bisa bayar. Nah begitu masuk ke rumah saya, loh ternyata cerita lagi. Jadi uang yang kemarin itu Ustaz, yang di tabungan itu sudah tak telning, apa telning itu apa? Nah sudah dicalonkan, ini nanti dibagi ke pondoknya ini, ke pondoknya Ustaz Yunan, ke pondoknya Ustaz Hamid Tohari, termasuk untuk Ustaz Abdul Ro'uf. Nah akhirnya hilang toh, berarti duitnya hilang ya. Nah sisa yang masih ada ini Ustaz, supaya saya nggak punya hutang, ini tangan terkesini. Ibu bisa mikir kira-kira, mari kelangan 200 itu sik mikir sodako nuntut muka-muka pulau sampai gak kelangan soalnya gak duit soalnya gak usah khawatir, ibu-ibu gak akan kehilangan uang 200 juta. Kenapa? Murah. Insya Allah. Coba jenengan lihat, musibah apa membuat dia menderita? Hah? Musibah apa membuat dia menderita? Tidak. Kenapa kok nggak bisa membuat menderita? Justru dia menikmati musibah itu. Hah? Kok bisa dia kehilangan uang, dia tidak menderita? Apa bu konsepnya tadi? Karena dia meyakini sesuatu dari ilmu, bahwa uang yang hilang itu tidak hilang, hakikatnya tidak. Begitu kita ikhlaskan, maka itu tidak hilang. Sama dengan panjenengan nanam pohon kemudian dimakan oleh burung-burung. Apa yang dimakan oleh burung itu sedekah panjenengan, tidak hilang. Ya. Nah itu kuncinya. Ada lagi yang Masya Allah ngurus rumah yang nopo dijual, tapi yang membeli nggak bayar-bayar.
Sampai terjadi pertikaian, masuk persidangan habis 800 juta ini. Jadi datang ke rumah niku kabel pedot kabeh. Napa kabel pedot kabeh? Onsen. Liar-liar ya Allah takoni katanya toh sama niku kudu digetak iki gitu. Dadi jai listriknya biar setrumnya nyantol lagi. Saya getak ngomong tadi. Kata Ustadz Rifki, Ustadz yang membawa itu, kok sampean getaki? Iki mancing listriknya cek nyantol setrumnya. Juga begitu. Kita sampaikan hadis-hadis Nabi 800 itu bayangkan. Dike ngurusi sidang kak mari sampai dike bancaan karo jaksa pengacara sampai. Nauzubillah. Nah, setelah mendapat jawaban, ilmu, keyakinan, hilang kesedihan. Fokus kepada pekerjaan. Pulang keluar rumah tak tanya, Bapak, desa mencari hilang. Boten. Waras Ustaz. Subhanallah. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia, hendaklah dengan ilmu. Kebahagiaan itu bukan karena duit akeh, Bu. Kebahagiaan itu bukan karena ekonominya mapan, nggak ada jaminan. Nek jenengan boten percados ya, nggak percaya ya bahwa uang itu bukan segala-galanya, bukan menjadi ketentraman, kunci ketentraman, nggak ada hubungannya. Kalau jenengan tidak percaya, Anda bisa menyempatkan waktu Anda untuk gabung kepada tim kami. Ya, waktu kita buka jam konsultasi, nanti banyak jenengan saksikan wong suge-suge sumpah kabeh. Usaha lancar, ekonomi mapan, kendaraan mapan, nggak ada kebahagiaan, stres. Coba sempatkan waktu, Ustadz kapan ada jadwal konsul, nanti tak undang jenengan. Besok menyaksikan wajah-wajah orang menderita. Kok dari ketularan menderita, sopo ngerti. Itu orang-orang berkecukupan. Orang-orang berduit. Bukan jaminan duit itu menjadi ketenangan jiwa. Bukan jaminan. Salah besar. Saya bilang salah besar. Ketenangan itu urusan kolbu. Nah, oleh karena itu ini tadi yang saya sampaikan, sing serius di dalam thalabul dan minta kepada Allah supaya ilmu ini bermanfaat. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi kita melanjutkan tentang sebab-sebab kotornya hati sampai pada salah memilih teman. Ya, salah dalam memilih teman. Salah satu sebab hati menjadi rusak. Salah satu sebab hati menjadi kotor itu adalah bi'ah, lingkungan. Ya. Teman itu memiliki pengaruh, sahabat karib itu memiliki pengaruh. Sahabat karib itu memiliki pengaruh. Makanya tidak boleh kita memilih teman satu orang yang jahil, orang yang jauh daripada ilmu, tidak boleh. Kalau bersahabat karib dengan mereka, lalu jangan minta pendapat orang yang jahil, pripun pendapat ibu? Jenengan minta pendapat kepada orang yang nggak punya ilmu, solusinya apa? Membangun apa merusak? Merusak. Coba ibu konsul curhat kepada teman berkaitan dengan keburukan suami panjenengan. Barangkali jenengan punya suami yang punya sifat-sifat kurang baik, kemudian curhat kepada teman yang nggak punya ilmu. Solusinya apa?
Setinggalannya yang keren, kesalahan. Bojoku gue nyomong tak tinggal minggat. Itu solusi. Saya dengarkan bapak-bapak menceritakan tentang istrinya yang menjengkelkan. Di akhir-akhir ini katanya sering hutang, banyak tamu sampai malu suaminya. Nanti kandani ngomel, takoni gak ngaku, meteng-teng. Ini gak duwe utang lha apa ana wong? Nek gak duwe utang ora apa ana wong nagih kan gitu. Ngono iku sik ngomel dikandani. Diapakno enake dari koncone. Keplak. Sederhana, keplak. Istriku dulu yang ngono ngomel tak tambah bendina akhir menang saya. Soalnya kabel wis pedhot kabeh. Itu solusi. Cara menangani kasus. Ini bukan membangun, ini merusak. Makanya jangan bersahabat karib dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, ibu-ibu sekalian, maka bersahabat dengan orang yang tidak baik, ilmunya, akidahnya, akhlaknya, itu memiliki dampak buruk. Bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, akhlaknya, ilmunya, agamanya, maka akan berdampak buruk. Dampak buruk ada dua macam. Satu, dampak buruk di dunia. Satu, dampak buruk di dunia. Yang kedua, dampak buruk di akhirat kelak. Awas, hati-hati makanya. Sahabat itu membawa kita itu. Sahabat karib, sahabat dekat itu mempengaruhi karakter kita. Diperhatikan. Karakter teman mempengaruhi karakter teman yang lain. Sangat kuat pengaruhnya. Sangat kuat pengaruh. Jadi kan lihat anak kecil-kecil, anak-anak kita kecil di rumah itu tidak pernah kita ajari meso, tidak pernah itu. Tapi pulang-pulang kok pinter? Dari mana kulaannya? Lingkungan. Dengan siapa mereka berakrab-akraban itu, sifat itu tidak akan jauh dari temannya. Anak saya niku yo di Omar tak ulangi nyanyi, yo gak tau nyetel nyanyian di sekolah yo kita pilih kan sekolah yang baik. Lah kula dusi niku ada kok iwak peyek, iwak peyek. Anak saya kaget kula, ngomong apa boleh iwak peyek gitu. Tak tanya mbaknya, mbak, adikmu kok hafal murojaah iwak peyek? Murojaah iwak peyek itu kondi, kamu dapat dari mana iwak peyek gitu? Gak ngertinya teman-temannya itu kalau libur Sabtu Ahad itu kan di depan ada balai RT tadi. Nah, itu kumpul di situ. Mari subuh, mari celuk-celuk, Salman. Situ nyekel HP anak saya nggak punya HP. Situ nyekel HP. Oh, gak usah keluar. Saya belajar bilang gitu. Oh, subuh sarapan. Cilik-cilik bukan. Ya Allah, TKT kan. Ki generasi masa depan kate dadi opo. Nah jenengan kali kula ngoten gaya ngono model. Anake itu kok no. Jenengan tuh merusak karakter anak panjenengan kalau begitu. Wis ta, sampean percaya enggak percaya begitu. Kehilangan kepribadian. Kehilangan apa? Nek wis ngoten niku mikir prestasi enggak mungkin. Dadi sekolah iku sing memeti dudu arek-arek. Percaya mboten? Gak mungkin mereka prestasi, mikir ranking, gak mungkin. Karena jiwa-jiwanya sudah ternodai, terkontaminasi dengan syahwat ini tadi, Bu. Hiburan itu. Kena game, ya Allah.
Meten iki. Sampeyan lihat yang nggih warkop niku ana 20 arek meneng kabeh. Iktikaf wong 10 Ramadan terakhir kalah. Tumak minah. Nggih mboten. Wonten niku sedina tek kuat apa mboten? Kuat. Ndak makan, ndak minum kuat. Itu kan pengaruh luar biasa. Masya Allah. Itu karena lingkungan. Akhirnya saya selidiki di anak-anak kumpul-kumpul ini apa nyetel. Ya Allah, nyetel maten wow. Iwak bayek. Anak saya iwak bayek. Apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, itu akan diikuti. Maka kita juga demikian, panjenengan juga demikian. Karena teman itu saling mempengaruhi. Coba jenengan rasakan nanti. Ibu kumpul dengan teman-teman yang biasa ngomong latah. Ngerti ngomong latah, Bu? Ketiba dedek kucing. Kucing latah. Akhir kebiasaan akhirnya terbentuk menjadi karakter. Ibu kumpul terus dan sering mendengar kalimat itu akan terpengaruh. Imbang enggak orang yang, makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Umar bin Khattab mengatakan jalisut tawabin. Duduklah kalian bersama orang-orang yang terbiasa taubat. Keliru sedikit istighfar, salah sedikit minta maaf, keliru sedikit istighfar. Ada masalah baca tasbih, ada masalah baca kata istirja. Kalau kita kumpul dengan orang seperti ini, lama-kelamaan terbentuk seperti itu. Suka atau tidak suka seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat dampak buruknya. Ada berapa tadi? Ada 2. Dampak buruk yang pertama apa? Di dunia. Dampak buruk di yang kedua nomor di akhirat. Jadi kalau kita salah milih lingkungan, salah milih teman, akan terbentuk seperti ini. Dampak buruknya apa? Yang pertama di dunia. Apa saja dampak buruknya di dunia? Yang pertama, Allah akan mencerai-beraikan. Allah akan mencerai-beraikan hati-hati mereka. Dicerai-beraikan hati mereka itu. Artinya apa? Artinya cerai, nggak mungkin hidup damai antar mereka, itu tidak ada. Penuh permusuhan. Saya kemarin ada pasien narkoba, anak-anak narkoba. Habis melarikan diri ke Kalimantan karena dia ditangkap itu. Dia ditangkap, padahal dia dijebak. Dites urin selamat. Tapi kadang kecekel. Apa katanya? Aku ini gak anu Pak. Ya kowe tak culno, tapi aku doleno ganti. Ngono deh. Wis sebutan situ ikon kancamu sing pengguna. Sebut namanya, tes. Wis culno, melayu deh. Lari ke Kalimantan. Sampai beberapa bulan. Nanti kan ada masanya itu. Tahun bulan sekian sampai sekian, kalau kasus seperti ini itu bisa hilang, ditutup. Jadi mereka itu komplotannya akrab tapi saling apa? Menjatuhkan. Jadi ketika dia terjepit, ya koncone sing di pakat nih. Coba ganti situ. Oh, ya Allah, ngeri saya melihat dunia. Mari kita simak sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 14. Surat berapa, Bu? Surat 59 ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Ya, potongan ayat itu. Silakan. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Masya Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Sampai tinggali pemabuk kumpul sama pemabuk secara dohir kompak mau pecah. Secara dohir kompak, aslinya pecah belah. Sedikit tersenggol, sedikit tersinggung, permusuhannya sangat besar. Tuh. Makanya Allah sebutkan di situ, kamu kira mereka itu hatinya satu, kamu kira mereka itu kompak, kalau kamu kira hati mereka berkumpul, padahal hati-hati mereka syatta, hati-hati mereka itu terpecah belah, permusuhannya itu sangat kuat itu. Judi, kumpul sama judi, saling memberi hadiah, apa ingin saling mengalahkan? Kalau judi itu targetnya harus, kalau menang harus mengalahkan duit, teman harus diambil, kan begitu. Itu rusak itu, rusak. Insya Allah. Ini kerusakan yang pertama, ini buruknya yang pertama. Apabila bersahabat dengan orang yang tidak baik, dampak buruknya di dunia seperti itu. Hatinya terpecah belah. Yang kedua, apa buruknya di dunia? Yang kedua, mereka jauh dari kasih sayang, ingin mencelakakan yang lain, ingin mencelakakan yang lain. Kalau ada laki-laki datang ke tempat prostitusi, kira-kira wanitanya nyuruh kembali apa nyuruh tetap? Balik mas, tobat, kira-kira gitu? Ketika ada laki-laki datang ke tempat prostitusi itu datang ke sana, kira-kira penghuni prostitusi itu menyuruh suaminya laki-laki ini, mas, eling istrimu di rumah, gitu? Kukut menyuruh para laki-lakinya beristighfar, menyuruh laki-lakinya untuk ingat anak-anaknya, menyuruh laki-lakinya berzikir dan bermohon ampun kepada Allah. Gak mungkin. Mengajak mereka untuk bertobat, gak mungkin. Ngajak manusia untuk melakukan laki-laki yang baik bagi wanita nakal itu yang mau beli. Halo? Laki-laki yang baik menurut wanita nakal itu adalah laki-laki yang mau beli. Bukan laki-laki datang ke situ terus murotal, disiram karo arek itu. Coba itu bisa bayangkan. Hatinya jauh dari kasih sayang. Artinya apa? Mereka ingin orang yang mendekat kepadanya itu seperti dirinya. Seperti dirinya. Apa itu? Mendapatkan dosa yang sama. Insya Allah. Coba ibu-ibu kumpul dengan orang yang suka rasan-rasan. Dengan diajak apa kira-kira? Ayo bu, kita taksim.
pasti Anda akan diajak dengan kebiasaan dia. Kemarin awal Syawal langsung kita borong dosa bareng-bareng. Awal Syawal langsung borong dosa. Habis menahan diri selama 1 bulan. Hari pertama langsung borong. Gak main-main. Borongnya bagaimana? Kita akan berkunjung atau dikunjungi. Gimana? Jenengan berkunjung mana? Hari raya kemarin berkunjung mana? Atau kalau kita tidak berkunjung, kita yang dikunjung. Nah, ketika berkunjung dan dikunjungi, itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga. Jenengan tanya, jenengan juga ditanyai. Betul, betul? Jenengan tanya, lu bude puteran jenengan pinten toh? Papat, Mas. Nggih. Nah, wonten pundi pun dadi tiyang kabeh durung situ dadi kudel. Maksudnya dadi wong niku pripun? Wis rumah tangga. Oh, wis Mas itu ana di Jombang, situ pun mantuk kabeh. Sing iko mantuk, nek sing iku angel soalé mantuku sing situ wis mulai bisa terjadi makan. Pikir dia yang ngono. Lah dulurmu ana piro sampai ditakoni balik. Adikmu sana ndi adikmu? Adik kula teng mriko. Mulai niku. Pun kersane niku nggih ngoten maratuane padha ae. Pertanyaan awal niku biasa-biasa aja, nggak ada dosa dan wajar. Tapi begitu menjelaskan itu masuk ring yang terlarang. Kenapa? Kita itu wajib. Wis nang maratuamu nggih pun cuma setengah hari tok. Lan opo judes. Kan biasanya kita beri penjelasan. Anak bilang dina memor tuamu setengah dina tok ora mboten kuat kaya anjek-anjek ring. Macem-macem. Kula rungokno wong cerita. Wong kula dhewe ziarah ngoten diane. Anu lho, Bah, njaluk kula kan abang, bah ngono bah ngene. Ya napa nggih, kula niki jane cerita niki ya napa. Kula niki mboten niat ngrasani lho, Bah, mboten ngrasani. Tapi kenyataan. Gak di rumah niku kait logo. Jadi ya niki ya. Allah. Jadi yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua, mereka jauh dari kasih apa? Menginginkan kerusakan yang sama. Kita diajak seperti dirinya. Ayo sampai coba bersahabat dengan teman-teman yang sama nih ngelutus. Ayo mbak pelaku-pelaku gak mulai-mulai keturutan sampai. Lu percaya apa enggak jadinya? Itu banyak kasus seperti itu. Waktunya pulang, karena dia sudah terbiasa demikian. Dia ingin temannya seperti dirinya. Kalau dia salah melakukan sebuah kesalahan, dia ingin kesalahan itu juga dilakukan oleh temannya. Mari kita simak salah satu di antara program-program syaitonia, sifat-sifat syaitonia. Ya, di dalam surat Shad ayat 82. Surat Shad ayat 82. Surat Shad itu surat berapa, Bu? Berapa? 38. Surat 38 dibuka. Ayat berapa tadi? 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Silakan.
Iblis menjawab, demi kemuliaan-mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Iblis menjawab, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Apa ini persahabatan? Orang yang salah ngajak temannya berbuat salah. Orang hobi nipu ngajak temannya jujur apa nipu? Dalam nipu. Orang doyan makan, hobi makan, ngajak temannya makan apa ngajak temannya puasa? Sampean kepingin dadi wanita sing suka poso, kumpulane wong nyemil. Ya gak mungkin keturutan. Wong hobi makan iku kumpul wong poso, tersiksa. Nah, tersiksane napa, Bu? Kaliren. Karena hobi makan dia, nggak bisa kumpul dengan orang seperti. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang baik, cari tempatnya. Makanya Nabi menggambarkan apa? Orang kalau duduk bersama penjual minyak wangi, minimal apa, Bu? Dia terbawa aroma yang harum. Saya pernah ngaji dengan teman, minyaknya itu mahal sekali. Ambil dari Saudi langsung, mahal. Ambune niku kuat, jarak jauh sudah tercium, tapi halus gitu. Nyawa dewe kan nyengat, puyeng. Paling minyak nyong-nyong lah biasanya. Niku kualem, Masya Allah Ustaz. Parfum nopo niku Ustaz? Aku kagak parfum ini. Saya coba jenengan tanya ini, loh, orang mengira saya yang pakai parfum, padahal saya cuma kumpul saja sama dia. Loh, ngaten. Itu pengaruh, makanya Nabi menggambarkan seperti itu. Nabi menggambarkan seperti itu. Oh, itu yang kedua, dampak buruk orang jauh dari kasih. Saya ingin temannya celaka, ingin temannya sesuai dengan dirinya, rusak seperti dirinya, hancur seperti dirinya, celaka seperti dirinya. Yang ketiga, na'udzubillah, bersahabat dengan orang yang tidak baik akan mendapatkan laknat dari Allah. Insyaallah. Mendapat apa, Ibu? Hati-hati, takutlah kepada Allah. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Dibuka surat 5 ayat 78 79. Surat 5 ayat berapa? 78 79. Allah berfirman di sana. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Iya. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Iya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui siapa? Lisannya Nabi Dawud dan lisannya Nabi Isa. Kenapa orang Bani Israel dilaknat oleh Allah? Sebab melakukan dua hal. Satu, mereka durhaka kepada Allah. Yang kedua, mereka apa? Melampaui batas. Mereka durhaka kepada Allah,
mereka melampaui batas. Nah, kedurhakaan apa yang mereka lakukan? Kok sampai mereka dilaknat? Apa sebabnya? Perhatikan apa sebabnya. Durhaka yang mereka lakukan, kedurhakaan yang mereka lakukan adalah la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh teman-temannya. Saya ulangi. Apa kedurhakaannya, Bu? Tidak mencegah, tidak melarang perbuatan mungkar yang dilakukan oleh temannya. Niki wonten asbabun nuzul. Ada kisahnya ayat ini. Kisahnya ada beberapa orang sahabat karib itu. Salah satu dari beberapa orang ini adalah orang yang berilmu. Salah satu dari beberapa sahabat ini adalah orang yang berilmu. Ketika mereka lama tidak ketemu, kemudian ketemu teman karib ini tadi. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli mungkar. Ketemu, kumpul bareng-bareng. Begitu ketemu, kumpul, yang ahli mungkar karena kebiasaannya berbuat maksiat, ya dia berbuat maksiat. Walaupun ketemu teman lamanya. Hari pertama ditegur sama orang yang berilmu, temannya yang berilmu. Ojo melakukan ini. Dan ditegur. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga, orang-orang ahli maksiat ini mengadakan pertemuan untuk makan-makan bareng. Nah, kalau bahasa kita apa? Reuni. Maksudnya salah paham loh. Reuni, diadakan reuni. Kumpul-kumpul, temu kangen. Diundanglah teman-teman yang berilmu ini untuk makan-makan bareng. Ya betul-betul memang murni, undangan murni. Undangan murni dan undangan makan-makan. Nggak ada tujuan macam-macam. Akhirnya waktu pulang disuruh membawa sebagian makanan. Digawangi oleh temannya. Besok lagi diajak jalan-jalan lagi temannya yang berilmu ini. Diajak jalan-jalan, makan ditraktir sama yang ahli maksiat ini, Bu. Karena ahli maksiat ini kaya, kemudian jamu orang-orang ini tadi. Termasuk temannya yang berilmu, dijamu, makan, ditraktir, makan, dijamu, bawa, diberikan pulang, dibawakan oleh-oleh untuk istri dan anaknya. Lama-kelamaan dia tidak menegur, tidak berani negur. Kenapa? Oh, kena lontong kikil ini. Coba kalau ibu punya teman, ya, perbuatannya nggak benar, lalu Anda ditraktir, kemudian pulang suruh bawa oleh-oleh untuk anak-anak dan keluarga, dan itu sering dilakukan. Kemudian dia cerita bahwa usaha yang dia lakukan itu ada campur usaha yang tidak benar. Kita manfaat nombah, makanya aku rezeki ini untuk berseni, untuk berseni uang sing kurang apik. Aku ngerti nek kurang apik, ngerti aku. Tapi aku memberi manfaat nanti anak-anak yatim, termasuk konco-konco pakai luput, mungkin berseni hartaku ini. Wani komentar, sampean bendino bungkus kikil. Sampean dibungkusnya tahu campur. Wani komentar? Dan utang diutangi gak oleh bayar. Wani komentar? Kebulet kikil. Iku sing kelas kikil. Kok sampean dikai hadiah jilbab. Wani komentar? Kebulet. Itu dampaknya, akibatnya kita nggak berani negur. Akibatnya kita nggak berani mengingatkan kemungkaran yang dia lakukan. Makanya ditraktir wong kucuk seneng. Tapi manusia tetap manusia. Fitrah manusia itu seneng karo sing senengane traktir. Bu,
Kalau jenengan jalan-jalan ambek wong senenganin traktir, ambek jalan-jalan ambek wong senenganin bontot dhewe. Sampeyan seneng sing ndi? Delok wajah sampeyan dhewe menyedihkan. Saya seneng sing pundi? Itu kelas ini. Nanti kelas tingginya lebih lagi. Ustadz beda lagi. Ustadz punya program nggak? Ada. Mau bikin rumah Quran. Bangunkan. Rumah Quran bangunkan. Masjidnya dibangunkan. Kendaraan diberikan. Wah, ini komentar Ustadz. Kenek cor. Tambah kuat. Nggak berani komentar karena tersebut. Saya pengalaman Bu, Masya Allah, doakan kami. Di tempat kami dekat, kita pernah kenal dengan orang nomor 1 di Surabaya. Dia punya jabatan di organisasi ini ketuanya. Di organisasi ini ketuanya ada 5 ormas, dia jadi ketua semua. Muniku sik nyalok nomor tak delok, ya Allah, wakil dari opo aja. Rumah itu Masya Allah, kendaraan Masya Allah. Ketika kami baru ngerintis panti asuhan, kami ditawari, Ustaz butuh dana nggak? Sangat butuh, sangat butuh. Ajukan ke organisasi. Wah, saya nggak berani. Kami kepingin apa yang kita bangun ini berkah. Biar kami merangkak, tapi jernih apa yang kami bangun. Kalau saya sumbang boleh nggak? Boleh, tapi dengan tanpa syarat. Maksudnya Ustaz, ya tahu sendiri kan jenengan dunia politik. Oh gitu, ya. Kalau jenengan nyumbang tanpa syarat, dan nggak usah difoto, bikin laporan ke organisasi, saya siap. Akhirnya dikasih. Terus diundang panti kami, kata Ustadz Burhan yang membimbing, undangannya dalam rangka acara apa ini? Pribadi atau organisasi? Akhirnya jawab ibunya, istrinya, akrab dan tekun kajian. Ustadz, ngapunten sangat Ustadz, kami selama ini ngundang panti belum pernah ada yang nanya kayak gitu. Kalau diundang pasti datang. Sampean tok sing takon ini. Ada apa sih masalahnya? Masalahnya seperti yang semula. Kami ingin panti ini bersih. Kami ingin panti ini bersih. Pun kersane. Hanya arek niku lucune tuh melaku. Nek arek niku meneng segera diperiksakan. Arek niku lucune nek tingkah. Nek sampai sing mlayu-mlayu itu masalah. Kersane. Nggak apa-apa, biar aja. Sampai biar jadi yang ngomong. Arek cilik nek wis ngaten. Akhirnya ada calon lagi diminta, Ustadz ini ada 4 calon bupati. Ini mohon Ustadz membantu dan kami akan bantu. Segera kirimkan permohonan dana untuk mengembangkan pondok. Segera cair. Nah enak dong. Mikir Bu, asli ini butuh asli ini. Asli ini Bu, timbang-timbang sudah komitmen kami tidak. Komitmen kami tidak. Kenapa sih Ustaz? Ya kami ingin belajar aja untuk belajar lebih baik. Sebab konsekuensinya gitu Ibu. Konsekuensi nanti dibangun, fasilitas dikasih, mobil dibelikan, gampang bikin surat, saya ajak jamaah saya, nah, ingat tanggal sekian. Ngerti maksudnya? Masalahnya begitu dia melakukan kesalahan, aku ngiling nomor. Gak akan berani. Itu yang kita takutkan. Laknat Allah.
Makanya ada seorang imam namanya Imam Abu Hazm. Imam Abu Hazm atau disebut Imam Malik bin Dinar. Itu dikunjungi khalifah. Masya Allah. Lalu khalifah itu minta nasihat, dinasihati dengan nasihat yang sangat menyentuh. Sampai khalifah itu menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ini termasuk khalifah yang soleh, yang alim. Alim. Akhirnya dengan melihat kedalaman ilmunya Imam Abu Hazm, sang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu menawarkan dirinya. Ya Imam, apakah Anda berkenan untuk menjadi pendamping saya, menjadi penasihat pribadi saya yang langsung lamar? Anda nggak usah bikin permohonan. Mau apa enggak? Kalau jenengan berkenan menjadi pendamping saya akan mendapat manfaat ilmu panjenengan dan Anda juga mendapat dari saya. Ngerti maksudnya? Kalau saya menjadi pendampingnya khalifah, jelas khalifah mendapat ilmu yang banyak. Saya juga mendapat manfaat dari khalifah. Manfaat yang saya dapatkan apa, Bu? Apa kira-kira? Fasilitas. Nek wis kena fasilitas, kena kalimat sungkan. Paham? Makanya kok kayak sampean ditulang, tolong, dikai duit, digawani hadiah, dibungkus nolong mie. Ojo seneng-seneng. Konsekuensinya, begitu jenengan melihat perbuatannya salah, melihat perbuatannya keliru, wani ngeling mboten? Berani ingatkan enggak? Enggak akan berani kena al-sungkanu. Ewo pekewo jadinya kita. Kita jadi apa, Bu? Ewo pekewo. Maka tolong diperhatikan ini. Jangan senang-senang menerima apa? Hadiah. Jangan senang-senang menerima hadiah. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu, jangan perhatikan dengan baik. Disimak dengan baik. Itu dampak buruk yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, dampak buruk di dunia ketika bersahabat dengan orang yang tidak baik. Yang keempat, Allah akan mendatangkan siksa. Allah akan mendatangkan siksaannya. Dan orang tersebut senantiasa mendapat dosa yang sama. Allah mendapatkan siksaan dari Allah dan juga mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'au dhalim, apabila mereka melihat orang yang berbuat dhalim. Sesungguhnya manusia apabila dia melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, namun dia tidak menahannya dengan tangannya, tidak mencegahnya. Jadi orang zalim tadi akhirnya leluasa. Orang zalim tadi apa, Ibu? Leluasa. Dan dia juga tidak mengingkarinya, tidak membenci kezalimannya itu. Membenci kezaliman tidak, mencegah juga tidak, padahal dia menyaksikan orang yang berbuat zalim ini. Apa kata Nabi? Ausyaka an ya'ummahumullahu bi'adzabin min 'indi. Maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka.
maka Allah menimpakan siksaan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ketika mereka berdoa di waktu datang musibah, doa orang-orang soleh tidak didengarkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang soleh melihat orang melakukan kemaksiatan nggak ditegur, melihat orang maksiat mungkar tidak dicegah, dia diamkan dan dia biarkan kedoliman itu terjadi, Allah akan ratakan siksanya itu. Dan saat siksa itu merata, doa orang-orang soleh tidak didengar. Kenapa? Karena dari awal orang soleh mendiamkan maksiat. Doa orang-orang soleh tidak dikabulkan oleh Allah. Insyaallah. Makanya kemungkaran itu memiliki bahaya yang sangat besar. Baik Ibu, ini dampak buruk bagaimana di dunia. Makanya minimal Ibu, kalau kita melihat kemungkaran itu ada 3 langkah. Ya. Apabila seorang muslim melihat perbuatan maksiat, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Apabila seorang muslim melihat kemungkaran, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, mencegah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Nah ini tugasnya para pejabat. Kalau orang awam, orang biasa nggak punya kedudukan, ada orang berbuat mungkar dicegah, datang ke sana, bukan berhenti. Kalau nggak percaya nanti, ada orang sabung ayam, adu pitik, itu kan maksiat kan ya? Walaupun nggak pakai judi pun maksiat. Ini sudah sabung ayam ditambah lagi dengan judi, double. Coba. Kalau nanti yang datang itu orang masjidan walau nggawa Quran, pakai sarung, pakai kodah, pakai serban, datang ke tempat itu, iki warung PTI sing tarung, ganti wongnya, loh gimana? Karena bukan kapasitas, itu loh. Tapi kalau pejabat, katakan mungkin bapak polisi dan sejenisnya, 1 orang saja datang ke tempat itu dengan membawa baju resmi, Mas tutup, bubar dengan damai, gitu loh. Tapi kalau saya datang dengan pakai kopiah, terus bawa Quran, ini katanya ngeruqyah apa piye? Bukan berhenti, justru kemungkaran semakin menjadi atau berubah menjadi kemungkaran yang lain. Makanya kemarin waktu santri-santri datang ke tempat-tempat warung, obrak-obrak warung itu kurang pas. Kerjasama dengan aparat. Aparat dikasih pemberitahuan. Efek dari maksiat itu begini nanti. Paham ya? Itu nanti kalau yang bertindak aparat, insya Allah kemungkaran akan berhenti dan kondisinya damai. Karena punya kekuasaan. Itu 1. Yang kedua, solusinya, kalau kita ternyata nggak punya kekuasaan dan tidak bisa bekerja sama dengan aparat, maka solusi yang kedua, apa Ibu? Dengan lisannya. Dengan apa? Nasihat. Memungkinkan nggak? Nasihati dia datang ke tempat maksiat, nasihati orangnya. Memungkinkan apa? Tidak. Kalau nanti dengan kedatangan kita berubah lebih buruk, maka tidak usah. Kita ambil solusi yang ketiga. Apa? Dengan hatinya. Apa dengan hatinya? Ingkari perbuatan maksiat itu. Jelas Ibu? Ingkari perbuatan maksiat. Karena apa Ibu? Amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya menghilangkan
kemungkaran. Tujuan utamanya menghilangkan kemungkaran atau meminimalisasikan. Yang asalnya 100% berubah menjadi 50%. Itu tujuannya nahi mungkar. Paham Bu? Paham Bu? Jadi tujuannya kita menasihati orang berbuat maksiat supaya maksiatnya hilang atau mengecilkan perang maksiat. Paham? Paham ya? Tapi kalau dengan omongan kita maksiat tambah dadi, maka hukumnya tidak boleh. Sakit paham? Lebih baik diam. Dengan kedatangan kita maksiat semakin gak karu-karuan. Jangan lihat, contohnya gini loh. Ibu masih ingat bom Bali yang dilakukan oleh para teror? Apa tujuannya? Membongkar tempat pertanyaannya, maksiat itu hilang apa enggak? Lenyap apa enggak? Atau tambah makmur? Hukumnya haram nahi mungkar itu. Karena tujuan nahi mungkar itu menghilangkan atau meminimalisasikan. Lah kalau dengan nahi mungkar itu kemungkaran tambah dadi, itu lebih baik tidak. Seperti kutil. Nek kutil ku sampeyan jebrot hilang, itu lakukan. Tapi dengan jebrot tambah gede, halo, enake nek sampeyan jarno tetep dadi kotel, tapi jenengan akhirnya dadi udun tambah besar, enaknya diapain? Seperti itu logikanya. Dalil akli dan dalil aklinya ada. Sambung jelas nih. Jadi kalau kita melihat kemungkaran dan maksiat ada 3 langkah. Satu, mencegah dengan kekuasaan. Nek duwe kekuasaan, kok biasanya jadi menteri keamanan. Bikin undang-undang untuk amannya negara dari maksiat. Ya. Kalau tidak punya kekuasaan, berarti yang kedua apa Bu? Lisan nasihati. Kak wani mas wongi ngamukan. Nah, satu lisan. Maka yang ketiga apa? Benci hatinya. Tidak ridho dengan kemungkaran yang ada. Setelah itu doa kepada Allah. Setelah itu apa? Doa. Satu, minta ampun atas kelemahan dirinya. Yang kedua, dibukakan pelaku maksiat itu untuk mendapat hidayah. Perhatikan, didoakan pelaku maksiat itu untuk mendapat hidayah. Nah, ibu-ibu, sampai di sini kajian kita sore ini. Bahaya bergaul dengan orang yang tidak baik, bahaya di dunia. Adapun bahaya di akhirat, ketika bersahabat dengan orang yang tidak baik, dampak buruk di akhirat nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Seandainya kalau pemerintah yang zalim kepada kita, bagaimana masyarakat kita untuk menyampaikan? Iya. Pertanyaan ini kebutuhan umat. Kemarin ada pertanyaan yang serupa, Ustaz, gimana sikap kita dengan pagar laut Katuan? Buat perhatikan ya, perhatikan dengan baik. Ketika kita diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, apa sikap kita? Kalau kita ingin mengobati penyakit, ojo angger obat. Umumnya kita, kalau mengobati penyakit itu dikasih obat seperti yang dirasakan oleh pasien. Das ngeluh, dikai obat ngeluh. Awai panas, dikai obat panas. Boten pas. Kenapa? Kalau dokter ahli ngobati penyakit itu gak angger yang dikeluhkan. Seperti ibu saya itu kalau melihat temennya kok pucet, terus sampean takon, kenapa kok pucet sampean? Mencret.
Jenengan tawari obat apa? Mencret. Obat mencret yang biasa jenengan minum. Nggih mboten? Ombena lho iki lho Mbak, aku wingi mencret yo nemen. Pakai obat iki pindho wis mandeg. Ibu lupa. Mencret itu faktornya macam-macam. Ada yang mencret karena masuk angin, karena tidak cocok dengan konsumsi, atau karena alergi makanan. Ada mencret karena kaget, suaminya mau nikah lagi, mencret. Sama dengan pusing. Orang pusing itu, kepala pusing itu ada sebabnya karena darah rendah. Ada pusing karena darah tinggi. Ada pusing karena kurang tidur. Ada pusing karena kurang istirahat. Ono pusing gak duwe. Bang. Sampeyan takoni dhisik. Ojo, kami iki lho Mbak, wis. Coba obat iki, wis. Lah terus sampeyan ngeluh kene apa? Kita contoh saja Bu. Kita contoh saja nih. Ngatasi korupsi. Wah, pejabat-pejabat kita ini suka korup KKN. Sampeyan lu nggak sadar, kita ini potensi KKN-nya sangat tinggi kita ini. Kita itu nilai kekuatan potensi KKN-nya itu sangat tinggi. Tak takoni, sampean ngurus KTP, teko jam 10, oleh nomor 30, alamat antri suwe, konco sampean petugas ning jero, ditakoni Mbak, lapo antri tak gawone, seneng apa sumpek? Ini kate ngurusi KKN. Seneng apa sumpek? Hei, nolarin. Seneng apa sumpek? Kalau yang antri mulai esuk ketap, ketip ngenteni gak mari-mari terus sampean kayak teko langsung diurus, sing delok piye rasane? Sing delok piye? Sampean di atas sudah selesai. Itu kita. Saya antri servis sepeda motor kajengi Ramadan, kajengi apa? Riyoyo. Wah, antri oleh 4 lekor. Masya Allah, ini asar kayak mari. Akhirnya ketemu santri jadi pegawai. Loh, satu tak kira siapa? Mangga siap servis. Nomor berapa nya? 4 lekor. Oh, kok kate asar kayak kemarin. Ya tak garape. Sajane aku seneng. Sajane aku seneng. Tapi aku ndelok wong-wong iki, ndelok aku digarap, pasti mangkel. Nggih mboten? Pasti mangkel, yakin mangkel. Kene ngenteni ketap-ketep pada ongah. Wis meletup yo apa ae iku, Mang. Ya. Terus kita baru datang langsung sing delok piye? Aku poso. Iya. Monggo terserah. Oh, 1. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Umat Islam ini nanti akan ditimpa 5 musibah. Akan ditimpa 5. Salah satunya apa? Apabila masyarakat itu terbiasa mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Perhatikan. Apabila masyarakat itu terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, maka akan diberikan oleh Allah 3 musibah.
Apa 3 musibah itu? 1, syiddatul ma'unah, beratnya beban hidup. Nih, sudah terjadi dereng? Hah? Sudah. Allah berikan apa? Beratnya beban hidup. Yang kedua, sulitnya mata pencaharian. Itu hukuman dari Allah atas apa, Bu? Sifat curang yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, apa dampak buruknya? Diberi pemimpin yang zalim. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, pemimpin yang zalim dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Berarti kalau ingin diberi pemimpin yang zalim, dari mana kita bangun? Tuh, ketemu obatnya toh. Sampai mau ngurus dari mana? Makanya dari mana kita memperbaiki negara ini? Dari mana, Bu? Wah, bismillah itu. Terus sampai, Bu, doa. Jangan pernah tinggalkan doa kebaikan untuk pemimpin kita. Jelas, bukan dicaci maki, bukan dihujat, tapi apa? Dadi ku gara-gara dipilih wong, gimana? Lah wong milih ku tergantung karakter. Nek wong jujur mesti milih sing jujur. Lah nek wong sing gak jujur milih sing jujur, kaliren. Halo? Bon, jelasnya? Bon, jangan ragu-ragu. Doa jangan pernah berhenti. Ya Allah, beri petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kami. Ojo dicuak terus, dirasani tambah hati, tambah enggak karu-karuan. Doa kebaikan. Jelas ya? Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.